Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa poin terpenting sekarang untuk gereja? Sebenarnya inti dan yang seharusnya mendominasi segala pergerakan gereja harus dimulai dari menjawab pertanyaan, punya siapa itu gereja dan untuk siapa itu gereja, dan bagaimana gereja memiliki pemahaman tentang pemiliknya. Yang dipahami banyak orang Kristen sekarang ini adalah bahwa orang-orang umat beragama Kristen ini memiliki banyak gereja dan mereka hidup untuk gereja-gereja di dalam pengertian sinode. Yang terjadi di sana adalah mental bagaimana mereka mengikuti gereja dan diyakininya bahwa semua yang diajarkan gereja itu adalah ajaran dari Tuhan, konsep dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Sebenarnya tidaklah demikian. Alkitab berkata kita hidup dari firman. Pengenalan kita akan Tuhan adalah dari firman. Iman kita kepada Tuhan harus berdasar dari firman. Dan firman itu berwujud pengajaran, tuntunan, penjelasan, dan contoh-contoh yang real di dalam Alkitab ini. Ajaran Yesus adalah kunci untuk kita memahami siapa Tuhan itu. Siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Nah, pada poin ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara tentang siapa Yesus itu pada bagian yang dijelaskan oleh Yesus sendiri pada Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu. Di sini saya akan lebih dulu menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa sesungguhnya paham yang timbul pada ayat 19-20 dari Matius pasal 28 itu menjadi dua paham ketika salah satu paham itu tidak membaca utuh penjelasan Yesus di sana. Di sana dituliskan demikian. Matius 28, 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perhatikan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jikalau saudara memperhatikan ayat ini, umumnya mereka yang menganut doktrin Tritunggal memutus ayat 19 ini dari ayat 20 sebagai satu kesatuan. Bahwa ayat 19 menjelaskan pembaptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pada ayat 20, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dilanjutkan pada sebutan aku. Nah, ketika orang percaya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu otomatis mereka akan disertai oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pada ayat yang ke-20 itu, Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, jikalau saudara mengaitkannya kepada Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan pada Kolose 1 ayat 19, bahwa di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Apa maksudnya? Di dalam Yesus berdiam secara jasmania. Artinya, satuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Artinya, Yesus adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Artinya, entiti dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Bapa bukanlah suatu entiti.
Dia adalah peran. Dia adalah hubungan. Di mana kata Bapa ini bermula dari bagaimana Allah mengaitkan dirinya kepada bangsa Israel. Ketika Allah berfirman kepada Musa, katakan kepada Firaun, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Saudara boleh membaca pada ayat yang tertulis di screen ini. Jadi sang Bapa itu adalah utuhnya Tuhan itu. Sang Bapa itu bukanlah salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. Sang Bapa itu bukanlah salah satu pribadi dari 3 pribadi-pribadi Tuhan. Sang Bapa itu bukanlah satu pribadi dari 3 pribadi Tritunggal. Sang Bapa itu adalah seutuhnya Allah. Nah, jadi ketika Yesus Anda percayai sebagai Tuhan dan Allah sesuai dengan pengakuan murid pada Yohanes 20 ayat 28. Ketika Yesus menyatakan dirinya dan dimengerti oleh Thomas, murid itu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, saudara-saudara, itu menjelaskan kepada kita tentang Allah seutuhnya. Jadi pada Matius 28, 19 sampai 20 ini, Yesus sedang menjelaskan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah aku. Itulah sebabnya jika saudara memperhatikan seluruh praktek pembaptisan pada perjanjian baru itu, tentu sangat dimengerti oleh murid. Dan murid setiap pembaptisan di sana, saudara boleh mencek setiap acara pembaptisan itu. Hanya disebutkan, aku membaptis kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang dipakai menjadi nama dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Saya ulangi, bahwa di dalam perintah Matius 28, 19 ayat 20 ini, pada prakteknya murid-murid hanya menggunakan namanya. Jadi nama dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Itulah sebabnya Yesus juga berkata, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Mintalah Roh Kudus kepada Bapa di dalam namaku. Yesus bilang minta kepada Bapa itu bukan suatu Bapa yang jauh dari dirinya. Yesus mengajarkan kita meminta kepada Bapa itu, katakanlah Yesus sedang di Medan, Yesus tidak sedang berkata, mintalah kepada Bapa yang di Amerika Serikat di dalam namaku. Yesus sedang mau menjelaskan bahwa mintalah kepada Bapa itu, namanya namaku. Dianya adalah aku. Itulah sebabnya di dalam Yesaya pasal 9, 5, 6 dan seterusnya itu memuat nubuatan tentang Yesus. Disebut di sana, telah lahir Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Yesus tidak pernah di dalam Alkitab ditulis anak yang kekal. Yesus ditulis adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Bapa Alfa dan Omega. Dan pada kitab Wahyu 21 ayat 7 dikatakan oleh Yesus, barang siapa menang, dia menjadi anakku. Jadi Yesus itu adalah Bapa kita. Doktrin Tritunggal mengajarkan yang Bapa itu hanyalah Allah Bapa. Yesus itu tidak boleh dipanggil Bapa. Yesus bilang kita adalah anaknya, tapi kita hanya panggil Bapa kepada Allah Bapaknya Tritunggal. Artinya di sana, doktrin Tritunggal itu adalah ajaran
yang sungguh-sungguh dari luar Alkitab, sekalipun literalnya mereka ambil dari Alkitab. Tetapi spirit dari ajaran doktrin Tritunggal yang berasal dari Roma itu adalah bahasa halus untuk mengatakan ilmu teologia. Keilmuan teologia yang dikonsep oleh manusia. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus, yang difirmankan oleh Yesus pada Matius 28:19-20, itu tidak bisa kita katakan sebagai konsep gereja. Itu adalah konsep dari Yesus sendiri. Dan ketika kita melihat tindak lanjut dari perintah ini, tindak lanjut dari penyampaian ajaran Tuhan Yesus ini, dilaksanakan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu dengan membaptis orang percaya di dalam nama Yesus. Karena nama untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus.